Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua Sobat Tani. Nah, pada kesempatan sore hari ini, tepatnya tanggal 17 November 2024, saya kembali mengupdate budidaya cabai lokal Rica Jarum. Ini dikelola oleh salah satu narasumber di daerah kami Sobat Tani, yaitu Bapak Andreas Renden. Nah, ini sudah memasuki pemetikan yang ke-15 kali, yaitu pada umur 145 hari setelah tanam. Nah, pada saat ini Sobat Tani, ini baru saja dilakukan pemetikan. Nah, ini sudah dalam pemetikan yang ke-15 kali dengan harga di pasaran mencapai 50.000 per kilonya Sobat Tani. Nah, saat ini Sobat Tani, di daerah kami ini cuaca sangat panas sekali dan sangat terik, menyebabkan tanaman kita ini banyak yang mengalami kelayuan karena asupan air yang sangat kurang. Tapi walaupun Sobat Tani kita lakukan penyiraman dengan kondisi cuaca yang sangat terik, ini sangat berpengaruh pada pertumbuhan tanaman cabai kita ini, khususnya dalam Untuk proses saat ini Sobat Tani yang kami lakukan pada saat musim kemarau seperti ini dan sangat panas sekali. Nah, ini dilakukan perawatan dengan penyiraman rutin Sobat Tani, bahkan dalam setiap minggu itu bisa dilakukan penyiraman sebanyak 2 kali. Nah, itu dilakukan penyiraman langsung pada lubang tanam, kemudian pada bagian dalam mulsa. Jadi itu Sobat Tani yang kami lakukan karena sangat berpengaruh nanti Sobat Tani pada tumbuhan tanaman cabai ini. Nah, walaupun sekarang ini Sobat Tani dalam masa pemetikan, tetap juga dilakukan pemberian nutrisi, baik itu dengan cara kocor ataupun dengan cara penyepraian. Tetapi yang lazim dilakukan Sobat Tani itu, ini dilakukan pengocoran sekaligus dengan pemupukan. Nah, dalam artian Sobat Tani, yaitu pupuk langsung dilarutkan dalam drum, kemudian dilakukan pengocoran pada lubang tanam. Jadi itu sekaligus melakukan dua pekerjaan, yaitu pemupukan dan penyiraman air. Nah, baik Sobat Tani, untuk lebih jelasnya kita jalan-jalan dulu untuk mengetahui perkembangan dari tanaman kita ini. Simak terus video ini sampai selesai. Nah, di depan saya ini Sobat Tani, kondisi dari tanaman cabai lokal Rica Jarum pada umur 145 hari setelah tanam dan dalam pemetikan yang ke-15 kali. Nah, saat ini Sobat Tani dilakukan perawatan dengan sistem penyiraman langsung pada lubang tanam, karena situasi di daerah kami ini cuaca iklim ini sangat ekstrim dan cuaca panas, jadi perlu dilakukan penyiraman secara rutin untuk menjaga kelembapan di dalam lahan bedengan ini. Nah, kita lihat sendiri Sobat Tani. Nah, inilah kondisi saat ini.
Nah, ini sudah dilakukan penyiraman Sobat Tani di dalam setiap bedengan ini. Ini sudah lembab. Nah, bukan hanya dilakukan penyiraman pada lubang tanam tetapi pada keseluruhan bedengan, yaitu dengan memasukkan pipa yang telah dibengkokkan ke dalam mulsa ini supaya nanti semua bagian bedengan itu terkena air dan bisa lembab. Jadi bisa mempertahankan kesegaran pada tanaman kita ini. Jadi itu manfaat utama pada cara perawatan tanaman kita ini pada saat musim kemarau atau cuaca panas. Nah, kita lihat sendiri Sobat Tani. Nah, jika tanaman kita ini sudah dilakukan penyiraman rutin, maka buah-buah cabai kita ini akan nampak segar seperti ini. Nah, ini sudah dilakukan penyiraman. Nah, ini masih buahnya sangat lebat Sobat Tani. Nah, itulah ciri khas dari cabai lokal Rica Jarum. Memiliki buah yang sangat lebat dan bentuk fisik batang yang sangat kokoh dan kuat. Nah, kemudian Sobat Tani, dengan melakukan penyiraman maka secara langsung akar-akar tanaman nanti akan bisa menyerap unsur hara lebih mudah pada saat kita melakukan pengocoran. Karena jika kondisi bedengan ini kering, maka pupuk yang kita berikan nanti itu Sobat Tani tidak berguna karena susah akan diserap oleh akar-akar tanaman. Jadi secepat mungkin Sobat Tani kita melakukan perawatan jika di daerah kita ini mengalami cuaca panas, karena itu sangat dibutuhkan oleh tanaman untuk melakukan pembuahan. Nah, mungkin itu Sobat Tani kegunaan dari perawatan tanaman kita ini pada saat masa pembuahan seperti ini. Nah, pada awalnya Sobat Tani tanaman ini memiliki pertumbuhan yang sangat subur, tetapi karena dikena dengan serangan hama dan penyakit tanaman seperti busuk ranting, tetapi itu sudah diatasi Sobat Tani, sudah awal-awal diatasi dan sudah sembuh kembali. Jadi hasilnya seperti ini Sobat Tani, sudah bisa menghasilkan produksi yang sangat maksimal. Dan ini Sobat Tani menurut sang pemilik kebun ini sudah kembali modal Sobat Tani, karena kalau kita lihat dari segi pembuahannya sangat lebat dengan didukung oleh harga yang fantastis di pasaran. Nah, kita lihat kondisi pembuahannya Sobat Tani pada saat ini. Ini masih sangat lebat sekali. Nah, kalau masalah busuk ranting Sobat Tani yang seperti yang saya jelaskan tadi, ini sudah kering seperti ini. Nah, kalau sudah dilakukan pengobatan, maka akan kering seperti ini dengan menggunakan Nativo yang memiliki 3 fungsi utama, yaitu mampu menyembuhkan busuk ranting dengan sistem eradikatif, kemudian mampu membasmi hama dari tanaman kita ini dengan cepat. Nah, kita lihat kondisi yang ini Sobat Tani pada tanaman yang lain seperti ini. Nah, ini masih banyak yang berbuah. Nah, ini ada satu Sobat Tani yang terkena antraks seperti ini. Nah, beginilah kondisi pembuahannya Sobat Tani saat ini. Nah, untuk pengobatan dengan pengendalian antraknosa pada tanaman ini diberikan penyemprotan dengan menggunakan Amistar Top. Nah, itu memiliki 2 jenis bahan aktif Sobat Tani. Jadi itu dilakukan penyemprotan sekali seminggu dengan dosis 1 sendok makan per tangki 16 liter air. Nah, untuk fungisida ini bisa kita campurkan dengan nutrisi seperti POC, misalnya Green Tonic atau POC Nasa. Nah, itu bisa dicampurkan Sobat Tani. Bisa juga dengan
mencampurkan insektisida dengan fungisida sekaligus dengan VOC-nya. Jadi itu sekaligus Sobat Tani dan satu kali dalam penysprayan. Nah, mungkin itu Sobat Tani cara-cara perawatan dari tanaman kita ini pada saat pembuahan dan masa pemetikan buah seperti sekarang ini. Baik Sobat Tani, sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat dan menginspirasi Sobat Tani semuanya dalam berbudidaya cabai di tanah air. Terima kasih, salam Tani Nusantara.